Oke, kita perkenalkan dulu. Di sini nama saya Rizka. Nama kakaknya siapa? Dea. Oke. Dia boleh panggil saya ibu atau boleh panggil saya kakak, senyamannya dia aja mau panggil apa. Oke. Gimana kabarnya dia hari ini? Baik. Baik. Sebelumnya ini kita Dea konseling sama saya ini, kenal saya ini dari mana? Oh, dikenal sama temen sih. Dia sama temen Iya. direkomendasiin Iya. gitu ya. Oh iya. Dia kesini naik apa? Tadi jalan kaki soalnya sekalian nyari angin Oh aja. iya, ini soalnya tempatnya juga lumayan adem Iya. juga ya. Dekat juga dari rumah Dea. Deket lumayan. Iya. Oke, di sini Dea bebas mau cerita apapun ke saya karena di sini apa yang dia ceritain ke saya nggak akan saya ceritain ke siapa-siapa, akan saya keep sendiri. Jadi semua yang dia ceritain ke saya itu aman sama saya. Jadi dia bebas untuk menceritakan apapun. Oke. Jadi apa yang mau dia ceritain ke saya? Aku mau cerita tentang akademik aku nih, Kak. Iya. Aku kan semester 6 nih. Mm-hmm. Ya kan, pasti kan ada matkul metopen. Iya. Nah, itu tuh menurut aku tuh berat banget gitu loh. Berat ya? Kayak aku merasa terbebani gitu sama tugasnya, mulai dari deadline-nya yang kayak menurut aku terlalu sedikit, jadi kayak aku nggak bisa maksimal gitu ngerjainnya. Aku takut, terus aku tahu tuh kalau aku nggak maksimal ngerjainnya tuh nilai aku kan nanti jadi taruhannya, jadi aku kayak bikin aku stres. Kadang tuh kayak panik sendiri, kayak kemarin aku sempet sampai sakit beberapa hari, jadinya kan terhambat ya ngerjain metopennya. Aku tuh jadi panik sendiri gitu, deadline-nya sedangkan deadline-nya tuh makin deket kan. Aku tuh jadi kayak gimana kalau nggak selesai nanti nilai aku gimana, terus kalau nanti nilai aku jelek aku harus apa, aku takut gitu loh. Makanya kadang terus banyak juga yang bikin aku tuh ke distract. Yang tadinya aku mau ngerjain metopen, kayak aku lagi buka laptop udah siap nih, aku mau ngerjain metopen, aku udah mulai, tapi tiba-tiba tuh kayak cari dulu referensi, ujung-ujungnya kayak kelamaan baca jurnal, ujung-ujung metopennya nggak dikerjain sampai nggak selesai. Nah terus aku tuh kayak bingung gitu loh, aku harus ngapain. Jadi kadang aku sih sempat nyari cara kayak aku pergi nih sama temen aku, ayolah kita ngerjain metopen di mana gitu. Nah untungnya sih sedikit-sedikit selesai. Terselesaikan dengan baik, walaupun tetap aku ngerasa tetap kayak aduh berat banget ini belum. Terus kayak kalaupun kemarin kan udah selesai, aku masih tetap khawatir gitu, gimana ya ini bener atau enggak yang aku kerjain, karena kan aku baru pertama kali matkul ini kan. Tetap takut juga masalah nilai, kalau nilai jelek gimana, apalagi kan nilaiku diambil dari hasil turnitin. Aku takut turnitinnya berapa persen, aku kan udah berusaha kayak semaksimal mungkin, takutnya tetap aja masih jelek gitu. Cuman aku berusaha untuk bilang gitu loh sama diri aku sendiri, kayak enggak, pasti bagus, karena aku udah berusaha semaksimal mungkin. Wah udah sampai sakit-sakit kemarin, udah sampai apalagi ngerjain metopen ini kan aku keluar duit juga ya Kak, namanya anak kuliah kan. Nongkrong di coffee shop kayak gitu-gitu keluar duit, jadi kayak nguras energi, nguras dompet, nguras semuanya gitu. Nah aku lagi nunggu nilai. Kemarin aku nunggu nilai tuh sempat aku kayak panik gitu loh, kayak aduh gimana ya nilai gimana. Dan alhamdulillahnya pas nilai aku keluar nggak sesuai ekspektasiku sih, aku bisa lebih di atas, tapi kayak lumayan. Jadi itu udah bikin aku kayak berarti yang aku khawatirin dari kemarin ini nggak terjadi nih, alhamdulillah banget. Makanya tuh kayak udah sih Kak, aku cuma cerita kayak gitu aja, karena kemarin tuh kayak benar-benar menurut aku itu waktu yang paling berat sih buat aku ngerjain metopen itu. Itu cara kamu ngatasin biar semuanya berjalan dengan lancar itu gimana tuh? Kan aku kan
panikan nih kan orangnya kan. Jadi kayak aku lagi main misalnya sama temen aku, kayak aku lagi main, judul awalnya kan mau ngerjain Beethoven, Iya. ya kan, terus nanti tiba-tiba kayak ada distract gitu loh kak, kayak aku ngapain gitu, tapi lama-lama aku keinget lagi kayak tugas aku belum nih gitu kan, jadi aku selesain kayak bentar yuk kita ngerjain dulu tugas gitu. Cara aku tuh gitu, kayak kalau tiba-tiba keinget, tiba-tiba panik, aku langsung kayak buru-buru ngerjain gitu. Terus kayak aku suka ke distraksi, kayak tiba-tiba buka YouTube, terus aku tiba-tiba keinget lagi kayak tugas nih, jadi aku ngerjain lagi, Dikerjain lagi. aku cicil dikit, terus aku kayak untuk stresnya itu aku cari cara, kayak tadi aku jalan-jalan ke sini buat ngilangin stres, pokoknya ya bagus. bikin plong pikiran aja gitu. Oke. Berarti sejauh ini kamu udah bisa tahu cara ngatasin stres kamu gimana buat ngadepin semuanya gitu. Sudah lumayan tahu dan lumayan pengaruh sih buat aku. Kayak walaupun cuma ya jalan-jalan biasa lah, atau pergi main sama temen kayak gitu, udah lumayan sih. Udah lumayan bisa nginiin. Iya, ngatasin panik aku. Iya, bagus. Oke, selanjutnya ada yang mau dia ceritain lagi atau mungkin sudah cukup? Untuk sekarang itu doang sih kak. Oke, gimana perasaannya setelah melakukan konseling dengan saya? Lumayan lega karena aku bisa ngeluarin perasaan, kayak aku bisa nyeritain gitu loh gimana perasaan aku ke orang lain. Sebenarnya agak takut sih aku bocor atau gimana, cuma tadi kan kakak udah bilang rahasianya aman, jadi aku juga lebih tenang gitu. Oke, mungkin selanjutnya mau ada sesi selanjutnya atau gimana? Enggak, untuk sekarang enggak. Oke. Mungkin kalau misalkan ini bisa hubungin saya aja kalau misalkan mau ada sesi selanjutnya gitu. Oke. Nanti aku hubungin. Saya makasih banget loh sama kamu karena kamu udah berani banget buat cerita ke saya gitu untuk konseling sama saya, karena kadang nggak semua orang itu bisa untuk konseling gitu karena suka masih banyak yang takut ginilah gitulah. Saya apresiasi kamu sih, kamu udah berani buat melakukan konseling sama saya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama.